Shalom saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama kami di Gideons dalam renungan hari ini. Kapanpun Bapak Ibu Saudara mendengarkan renungan ini, renungan tentang ucapan syukur kepada Tuhan saat ditambahkan umur 1 tahun. Sebelum kita melanjutkan renungan ini, mari kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, dan keagungan, kemasyuran hanya bagi-Mu ya Tuhan. Segala kasih dan kemurahan Tuhan, lawatan Allah yang sungguh nyata kami rasakan. Dan setiap langkah kaki kami, hari-hari yang boleh kami lewati ya Tuhan, nyata penjagaan Tuhan bagi kami. Bahkan saat ini ya Tuhan, anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara kami, ada yang sedang berulang tahun. Mungkin keluarga mereka sedang berulang tahun, sahabat mereka. Hari ini menikmati renungan bersama-sama. Kami percaya bukan karena kehebatan kekuatan kami, tapi karena kasih kemurahan Tuhan yang menaruhkan kehausan kerinduan bagi jiwa anak-anak Tuhan. Saat ini Tuhan, kami siap mendengarkan renungan, menikmati renungan. Berikan kami hikmat, kebijaksanaan, akal budi, agar senantiasa kami mengerti kebenaran firman Tuhan, akan menjadi bekal kami dalam perjalanan hari-hari kami. Bahkan Tuhan, dengan sukacita kami boleh menyambut kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada kesempatan hari ini dalam renungan ulang tahun, mau melihat hari-hari baik? Tanda tanya besar. Mau melihat hari-hari baik? Kita ambil Alkitab kita akan baca kebenaran firman Tuhan dalam Yakobus 3 ayat 9. Yakobus 3 ayat 9. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Saya bacakan kembali. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia diciptakan menurut rupa Allah. Amin. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu pentingnya penguasaan lidah bagi kehidupan kita, kehidupan orang-orang percaya. Bahkan ini mungkin sering sekali kita dengar dibahas oleh hamba-hamba Tuhan, baik secara online atau mungkin kita dengar di gereja kita setiap minggunya dengan hamba-hamba Tuhan yang berbeda, atau di komunitas-komunitas rohani lainnya. Saudara terkasih, Yakobus mengatakan bahwa lidah itu seperti api. Dalam ayat 5b berkata, ia dapat membakar hutan yang besar. Kita ketahui, saudara terkasih, api memiliki kuasa yang sangat dahsyat. Hanya sedikit percikan saja Bapak Ibu Saudara, hutan yang luas beratus-ratus hektar, beribu-ribu hektar, dengan aneka ragam pepohonan, rumput-rumput dapat ludes terbakar dalam sekejap. Begitu juga dengan lidah manusia, satu organ tubuh yang kecil, namun melalui lidah kita Bapak Ibu Saudara, seluruh tubuh dapat merasakan apakah makanan yang kita makan, yang masuk ke dalam mulut kita, rasanya enak, rasanya lezat ataupun hambar. Ada garamnya, ada cabenya, ada asinnya, pahit dan segala macam Bapak Ibu Saudara. Dan melalui lidah pun orang pula kita dapat merasakan perkataan-perkataan yang membangun ada di sana, yang menyentuh hati Bapak Ibu Saudara. Pujian juga ada, bahkan yang sampai menyakitkan sekalipun, yang membuat pedih hati kita, sakit, yang menimbulkan akar pahit. Bahkan dengan lidah pula keluar caci maki, kutukan sekalipun. Saudara dikasihi oleh Tuhan, dan kita ketahui ada ungkapan, lidah itu tak bertulang. Kenapa dikatakan lidah itu tak bertulang?
Dikarenakan seringnya kita kurang bertanggung jawab terhadap apa saja yang boleh kita ungkapkan keluar dari mulut kita, yang tidak berpikir panjang tentang apa yang telah kita katakan itu, dampak dari perkataan tersebut. Memang dalam ayat 8b berkata, tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali perpecahan terjadi di antara jemaat Tuhan sebagai akibat dari lidah tadi yang tak bertulang itu. Misalnya seorang jemaat mundur dan tidak lagi datang beribadah karena mendengar perkataan-perkataan yang pedas, cemoohan, sindiran, atau kata-kata yang tak enak, yang tak seharusnya keluar dari saudara di sekitarnya. Mungkin kita bisa melihat di gereja kita sendiri ada orang yang keluar. Perhatikan, kita harus menjaga lidah kita. Bagaimana dengan itu? Dengan cara menaklukkannya di bawah pimpinan Roh Kudus, bukan dengan kekuatan pemikiran kita sendiri, kemampuan kita sendiri, sehingga lidah kita tetap terjaga. Selain terjaga, tidak membahayakan diri sendiri maupun orang-orang lain, orang banyak. Mungkin saja kita adalah orang yang berpengaruh, yang memiliki pengaruh besar. Karena apa? Mungkin kita di gereja sebagai pemuda, ketua pemuda, badan pengurus harian, atau mungkin kita di kaum ibu anak-anak Tuhan, istri-istri sebagai ketua kaum ibu atau BPH lainnya. Demikian juga kaum bapak sebagai ketua atau lainnya, atau mungkin ketua di organisasi Kristen lainnya, atau organisasi yang lain yang menyangkut tentang kerohanian Kristen. Bapak Ibu Saudara, besar pengaruhnya ketika kita berkata-kata. Besar pengaruhnya didengar oleh orang banyak ketika kata-kata yang tidak seharusnya keluar dapat menyakiti hati mereka, akan menjauh dari kita. Karena apa? Karena lidah kita tadi. Maka daripada itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus berani berkata seperti yang dikatakan oleh Mazmur 39 ayat 2. Aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang. Mari saudara, biarlah kita menggunakan lidah kita untuk memuji Tuhan, memuji nama Allah, bersaksi tentang pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, pekerjaan-pekerjaan yang besar, yang dahsyat luar biasa, dan memberitakan kabar keselamatan, kabar baik Injil kepada siapapun yang kita temui. Atau mungkin dimulai dari keluarga kita, sahabat kita, lingkungan kita, media sosial yang kita punya. Jangan kita hanya membuat status-status yang tidak penting di sana. Kita membagikan postingan-postingan orang lain yang tidak ada maknanya, atau mungkin hanya hujatan, konten-konten yang berbau negatif di sana. Kita pikirkan kembali untuk boleh membagikannya, men-share-nya ke media sosial kita. Mari kita gunakan media sosial kita untuk boleh menjangkau jiwa, memberkati orang-orang banyak. Tanpa kita ketahui, mungkin saja ada orang-orang yang membutuhkan kalimat yang membangun. Ketika engkau membuat status di media sosialmu, mereka terbangun, maka dimuliakanlah nama Tuhan lewat hidupmu, lewat statusmu yang mungkin menurutmu selama ini begitu kecil, tapi berdampak besar sebenarnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka di hari ulang tahunmu ini Bapak Ibu Saudara, siapapun yang sedang berulang tahun, sudahkah ini kita lakukan setiap hari dalam hari-hari kita, 1 tahun yang telah ditambahkan Tuhan, yang telah boleh kita dipercayakan oleh Tuhan untuk dilewati oleh Bapak Ibu Saudara? Bagaimana engkau memelihara lidahmu? Hai istri-istri, hai kaum bapak, hai pemuda-pemudi, remaja, bagaimana kita memelihara lidah kita? Lidah itu tak bertulang. Sudahkah kita bertanggung jawab
Sudahkah kita menjadi saksi? Sudahkah kita menggunakannya untuk hal-hal yang luar biasa, memberitakan kabar-kabar baik, pekerjaan-pekerjaan Tuhan, karya-karya Tuhan yang luar biasa dalam hari-hari yang boleh Tuhan percayakan bagi kita. 1 tahun Tuhan telah menambahkan umur bagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara mendengarkan renungan ini sebelum tiba tanggalnya jam 00. Bagaimana? Apa keputusanmu? Apa tindakan yang akan kita ambil ke depannya? Apakah kita begitu-begitu saja, atau kita melewatkan firman Tuhan ini, kita mengabaikannya? Mari berdoa. Katakan, Tuhan, dimulai hari yang baru ini untuk 1 tahun ke depannya, aku percayakan hidupku lewat tuntunan Roh Kudus. Lidahku terjaga. Karena apa? Ada pimpinan Roh Kudus. Kita menyerahkan hidup kita, lidah kita kepada Tuhan, diri kita seutuhnya kepada Allah. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lakukan hal-hal baik. 1 tahun Tuhan telah menambahkan umur. Jangan kita selalu meminta kebaikan-kebaikan saja kepada Tuhan, tetapi kita sama sekali tidak mampu memberikan apa-apa kepada Tuhan. Maka saat ini katakan kepada dirimu, ketika aku menjaga lidahku, ketika aku mempergunakan lidahku untuk pekerjaan Tuhan, aku percaya nama Tuhan semakin dipermuliakan, diperluas daerah-daerah. Yakin dan percayalah. Jangan hanya meminta kado sesuatu hal yang baru untuk Tuhan kerjakan bagimu. Tuhan, aku telah berulang tahun, aku meminta ini, aku meminta doa-doa yang belum dijawab itu dijawab oleh Tuhan. Tapi perkatakan, Tuhan, terima kasih untuk 1 tahun yang Kau berikan bagiku. Aku percaya ketika Tuhan telah memberikan ini kepadaku, hatiku, hidupku seluruhnya Ku persembahkan bagimu. Aku akan berusaha dengan ketidaksempurnaan, kelemahan, kekuranganku untuk boleh mengerjakan yang terbaik bagi Tuhan. Katakan itu Bapak Ibu Saudara. Aku akan mempergunakan media sosialku untuk boleh memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Aku akan mempergunakan media sosialku untuk memberitakan kabar keselamatan, kabar baik. Bahkan di hari-hari ke depan yang boleh Tuhan percayakan, aku akan datang melayani Tuhan dengan segala talenta karunia yang telah Tuhan percayakan. Baik sekalipun Bapak Ibu Saudara merasa tidak punya talenta, merasa tidak punya sesuatu hal yang luar biasa, yang spesial seperti yang kita lihat di orang lain, gunakan tangan kita untuk boleh menyapu, mengepel gereja. Gunakan tangan kita untuk boleh men-chatting saudara-saudara kita, mengingatkan mereka untuk boleh beribadah. Itu melayani juga. Gunakan kakimu. Apa saja yang kau miliki. Mulut kita, seluruh hidup kita. Hal-hal kecil yang menurut kita kecil dipandang oleh dunia, itu sama. Pelayanan di altar, WL, singer, pemain musik, sebagainya, sama. Ketika kita memperhatikan kebersihan gereja, kita memperhatikan pintu gereja, kita memperhatikan jendela gereja tertutup atau tidak ketika pulang gereja, kita memperhatikan sampah-sampah, kita memperhatikan anak-anak yang lalu lalang ketika beribadah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun yang mampu kau lakukan, kerjakan saja. Itu telah melayani Tuhan. Bukti engkau bertanggung jawab untuk umur yang diberikan oleh Tuhan. Kadomu kepada Tuhan. Jangan hanya meminta kado kepada Tuhan. Amin. Ya, harus kita aminkan. Kita harus percaya untuk semua itu, bahwa kita mampu, dimampukan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, keagungan, kemasyuran hanya bagi-Mu ya Tuhan. Untuk segala kasih dan kemurahan-Mu bagi setiap anak-anak Tuhan. Engkau telah menambahkan umur mereka 1 tahun. Itulah Tuhan, mereka datang kepadamu dengan mengucap syukur, bahkan menikmati renungan bersama-sama dengan The Gideons karena kerinduan hati mereka, kehausan jiwa mereka. Kami percaya Tuhan, lewat renungan ini kami akan dapat menahan, mengekang lidah kami. Kan kami gunakan untuk bersaksi pekerjaan-pekerjaan-Mu yang besar, untuk memberitakan kabar baik, dan kami tidak akan selalu menuntut
kado-kado yang luar biasa dari Tuhan, doa-doa kami yang belum terjawab. Kami percaya ketika Tuhan mempercayakan, memberikan kami kesempatan untuk boleh menikmati 1 tahun, Kau telah menambahkan umur bagi kami. Kami percaya kami akan memberikan kado yang mungkin kecil menurut manusia, tapi kami percaya berharga di mata Tuhan. Dan itulah yang Tuhan ingini daripada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya dari antara Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan renungan ini, mungkin ada beban-beban berat, ada perkara-perkara yang tak terselesaikan oleh mereka, yang membuat pikiran mereka penuh, penat. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus menjamah hati mereka, pikiran mereka, ya Tuhan. Kami percaya Tuhan berikan hikmat, berikan kebijaksanaan, akal budi, solusi yang terbaik, senantiasa dapat masalah mereka yang membuat mereka lega oleh karena Kristus telah membantu mereka. Kami percaya ada dari antara anak-anak Tuhan yang mungkin mengalami sakit penyakit, yang baru saja jatuh sakit, atau mungkin yang sudah lama mengalami sakit penyakit. Kami percaya ketika Tuhan mendengarkan doa kami saat ini, Tuhan sembuhkanlah mereka, jamahlah sakit mereka, tubuh mereka, tahirkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Allah yang luar biasa. Mungkin ada juga dari antara Bapak Ibu Saudara kami yang mendengarkan renungan ini, yang belum mendapatkan pekerjaan, yang merindukan pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Berkati setiap lamaran yang mereka kirim lewat media apapun itu, lewat link. Kami percaya Tuhan yang memberkati juga anak-anak Tuhan, keluarga lepas keluarga yang merindukan Tuhan memiliki keturunan. Kami percaya jamah buah kandungan, istri-istri, ibu-ibu yang mendengarkan renungan ini, keluarga lepas keluarga diberkati oleh Tuhan. Tuhan percayakan baby, anak keturunan, untuk boleh mereka semakin bersuka cita di dalamnya. Bahkan anak-anak Tuhan yang sedang menempuh studi, baik juga siswa, mahasiswa, kami percaya berikan mereka hikmat, kepintaran, dan senantiasa mereka dapat mengikuti mata pelajaran mereka. Kami percaya mereka akan menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang luar biasa, mempermuliakan nama Tuhan, membanggakan kedua orang tua mereka. Kami juga percaya Engkau mencukupkan segala kebutuhan mereka, apapun yang mereka perlukan. Berkati lewat pekerjaan anak-anak Tuhan, ibu, ayah mereka diberkati oleh Tuhan. Baik juga lansia yang mendengarkan renungan ini, kami percaya kesehatan mereka Tuhan akan pelihara. Tuhan panjangkan umur sesuai dengan waktu kehendak-Mu Tuhan. Nyatakan yang terbaik bagi ibu-ibu lansia. Terima kasih Bapa yang baik, Allah yang luar biasa. Ampuni dosa kami, kelemahan, kekurangan kami, ketidakmampuan kami, agar kami layak menerima setiap berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan sediakan, yang telah Tuhan rancangkan untuk kami dapat nikmati dalam hidup kami. Maka terpuji nama Tuhan kekal abadi sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kami mengajak kita untuk boleh berlangganan dengan tekan tombol subscribe untuk dapat menikmati renungan setiap hari yang akan kami suguhkan, untuk boleh memberkati kita, untuk boleh membangun kita di dalam Tuhan, iman percaya kita, mengokohkan iman percaya kita. Jangan lupa juga untuk membagikan video ini ke semua media sosial kalian. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.